Pemirsa, apa yang bisa dicatat di tahun 2022 terkait dengan politik, khususnya politik istana? Banyak hal yang bisa dicatat, tetapi ada dua hal yang menonjol. Yang pertama, istana bukan bergoyang karena demo, istana bukan bergejolak karena ulah koalisi atau oposisi, tapi istana bergoyang karena Farel Prayoga. Ini luar biasa. Jokowi menciptakan stabilitas politik yang semuanya berada di tangannya, sehingga semua kartu sudah di atas meja. Yang kedua, pemerintah Indonesia pun menikmati gejala yang disebut dengan rally on the flag. Ini dilaporkan secara global oleh Darren Lilikers yang melakukan penelitian pada 28 negara, yang ia temukan bahwa negara-negara yang sebelum COVID-19 melanda tidak mengalami krisis politik apapun, ia menerima berkah pasca COVID. Bersatunya semua kekuatan di tangan presiden, di tangan otoritas yang berwenang. Kecuali negara-negara yang sudah dilanda konflik sebelum COVID datang, ia tidak menerima berkah apapun. Jadi, kalau saja hasil survei menunjukkan kepuasan terhadap pemerintah meningkat pasca COVID, jangan terlalu percaya diri. Itu bukan semata-mata kinerja pemerintah, tapi itu semata-mata karena berkah COVID yang menyatukan emosi semua warga untuk keluar dari pandemi, bangkit dalam ekonomi, dan memulihkan semangat hidup dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, memasuki tahun 2023, kita buka lembaran 2023 dengan menutup wacana presiden 3 periode atau penundaan pemilu. Karena ini bukan perkara puas tidak puas terhadap kinerja presiden, bukan perkara suka atau tidak atau baik buruknya kinerja presiden, tapi sederhana saja. Karena konstitusi memerintahkan hanya 2 periode, dan jangan buat Jokowi melanggar sumpah konstitusionalnya sendiri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan moral appeal, apa yang menjadi preferensi moral rakyat kita semua untuk menjadikan 1 Januari 2023 sebagai kick-off pemilu yang adil dan beradab. Pemilu yang adil artinya pemilu yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk menang, dan beradab, proses dan hasil yang didapat tidak merendahkan derajat manusia dan kemanusiaan. Karena itu saya meminta 3 elemen kunci ini. Yang pertama yang akan menjadi penentu adalah presiden. Betapapun Presiden Joko Widodo pasti punya preferensi tentang siapa yang ingin menggantikannya. Tetapi jangan lupa Bapak adalah Bapak dari semua anak. Bapak adalah Bapak dari semua mereka yang ikut kontestasi dalam pemilihan presiden. Preferensi Bapak adalah aurat yang harus Bapak jaga, yang harus Bapak salurkan, tapi tidak diumbar. Tidak untuk mendorong seseorang atau menekan seseorang. Biarlah semua putra-putri Bapak berkompetisi secara adil. Yang kedua, KPU. KPU adalah penyelenggara yang harus tegak lurus pada aturan. Anda, komisioner KPU, hanya harus tunduk pada perintah undang-undang, bukan yang lain. Dan ketiga, tentu saja partai politik. Konstitusi memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menyaring, untuk mengajukan siapa saja yang Anda suka. Tapi tolong, beri kami harapan. Yang kami inginkan adalah calon yang dimajukan oleh partai politik manapun adalah calon yang memberikan harapan. Harapan yang muncul dari pengalamannya mengelola urusan publik, harapan yang muncul dari komitmennya terhadap kepentingan kerakyatan, harapan yang muncul karena mereka didorong bukan semata-mata oleh mau, tapi memang mereka mampu untuk memimpin Indonesia. Karena jabatan presiden tidak main-main, ia jabatan tertinggi yang hanya boleh diisi oleh mereka yang punya kapasitas untuk itu. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.